Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, tidak ada penyerupaan sedikit kepadanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, siapapun dia. Zat Allah, zat yang maha tinggi, yang maha agung, dan kasih sayangnya, kelembutannya, dan sangat luas. Wasiat kulla syai'uha. Allah wa rahmati kulla syai'. Sayang, kasih sayang Allah begitu luas, tak berbatas. Maka kita mau ambil kemanfaatan terbanyak dari kasih sayangnya Allah ini. Nah, supaya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah tolong kita. Jadilah kita ahli dalam itu dan berusaha untuk itu. Laisa lil insani illa ma sa'a wa innamal imri manawa. Apa manawa masa? Ini tanggung jawab kita. Niat kita perbaiki dan perbuatan kita perbaiki. Niat sudah baik dan berusaha untuk menyempurnakan niat dengan amal yang baik. Allah sangat maha lembut, maha kasih sayang, maha penyayang, maha pengasih. Datangkan rasa dalam diri kita untuk mengharap. Ini Allah berikan kepada kita sebagai kabar gembira. Allah janjikan banyak sekali janji kepada kita. Dengan itu kita berharap betul kepada Allah. Bersangka baiklah kepada Allah. Sangka baik yang kepada Allah. Ya Allah akan kabulkan doa saya. Allah akan tolong saya. Allah akan mudahkan saya. Dalam hadis Nabi SAW. Bersangka baiklah kepada Allah. Nabi berkata kepada seorang sahabat, Allah akan sesuai dengan apa yang kau sangkakan. Maka bersangka baiklah kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Bahwasanya kita bersangkalah, berharaplah terbesar dengan rahmat Allah. Dan jaga amal-amal kita. Jangan sampai Allah sangat luas, maha luas. Allah tidak peduli dengan apapun, berapa banyak dosa kita pun Allah tidak peduli. Kalau kita taubat sama Allah, kita minta maaf sama Allah, Allah akan maafkan semuanya. Maaf mereka, semuanya akan dimaafkan. Nggak akan ada tersisa satu pun. Maka untuk itu sangka baiklah sama Allah dan berharap besarlah kepada Allah. Allah minta tolong sama Allah. Dan Allah sangat cinta, suka sama orang yang minta maaf sama Allah, bersangka baik sama Allah. Kalau Allah ingin tolong kita, kalau Allah itu ingin tolong kita, maka Allah akan beri kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak berdoa, berarti pahamilah Allah tidak ingin kebaikan kepada kita. Maka doa, menangis, minta tolong, dengan menangis, minta tolong, minta dimaafkan sama Allah. Tu kota ahad maha. Jadi kulat. Allah.
Kalau Allah ingin halangi seseorang, Allah ingin hinakan seseorang, Allah akan Allah akan Allah akan balikkan dia, dan Allah akan palingkan dia dari berdoa kepada Allah. Allah akan palingkan dia dari berharap sama Allah. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengharap kepada Allah, berarti Allah ingin kebaikan dalam diri kita. Tapi dalam hati kita tidak ada berdoa, tidak ada ingin apa-apa kepada Allah, pahami Allah sedang gak suka sama kita. Ini ta'aluk, ini hubungan kita dengan Allah SWT. Maka untuk itu kita bisa tahu nih Allah saat ini sedang suka sama kita atau sedang marah sama kita. Yang Isa alaihissalam mengatakan kemurkaan, marahnya Allah kepada seorang hamba sesuatu yang sangat mengerikan. Semoga Allah lindungi kita dari itu. Hati kita hanya kepada Allah. Kehidupan kita untuk mencari ridho Allah. Hati kita hanya mengharap keridhaan Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Kembalinya hati kepada Allah. Itu taubat. Kembalinya hati. Hati kita hanya Allah kita rab. Hanya kepada Allah saja. Tanda orang taubat itu hatinya hanya cenderung kepada Allah saja. Dia minta maaf sama Allah. Semua amalnya untuk Allah. Dan menjaga semua amal. Ini tertib bagi diri kita. Dalam istimai, syarat untuk pertolongan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Jadilah penolong agama Allah. Kalau dalam mimpi rodi, dalam hidup mimpi rodi, jagalah sunnah-sunnah Nabi dalam diri kita. Syariat agama kita jaga dalam diri kita. Ini maksud dari kerja ini. Ini maksud. Orang bisa menggunakan sesuatu apabila maksudnya dia tahu. Dia beli mobil, dia tahu maksudnya apa, untuk dijalankan. Setelah dia tahu maksudnya mobil itu untuk dijalankan, dia akan belajar nyetir supaya mobil itu bisa jalan. Begitu juga kita dalam kerja ini, maksudnya kita pahami dan kita pelajari sehingga kita berjalan kepada maksud. Kalau kita nggak tahu maksud, bagaimana kita bisa berjalan kepada maksud? Pelajari. Kita pahami, kita apa yang kita dengar tentang hadis-hadis Nabi, kita sampaikan ini kepada orang lain. Hijrah itu sudah dihapus, hijrah yang hakikat sudah dihapus, sudah tidak ada lagi setelah Fathul Mekah. Tapi secara maknawi hijrah terus ada. Nabi kalau nggak hijrah, maka Nabi akan menjadi orang Ansor. Maka kenapa menolong agama adalah perkara yang paling penting, yang paling utama. Nabi mengatakan kalau bukan karena perintah hijrah, aku akan menjadi orang Ansor, menolong agama Allah. Dan hidup sendirian dalam infirodi amal, kita jaga betul syariat-syariat agama. Kita lihat dari pagi sampai malam apa saja sunnah-sunnah yang telah kita amalkan, dan jaga sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan seharian kita. Tsumma qattamat liqat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur ma qattamat liqat. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah, wal tanzur ma qattamat liqat. Maka perhatikan diri kamu
apa-apa yang kamu lalui bermanfaat untuk hari kemudian. Artinya kita hisab diri kita, apa yang kita buat, ada nggak manfaatnya untuk hari akhirat nanti. Dalam istimewa kita intang surullah yang suruh. Kita tolong agama Allah. Dalam infirodi jaga semua syariat-syariat agama dalam diri kita. Ajak. Setiap kelas ada sekolah membuat kelas banyak orangnya supaya semuanya layak, semuanya dapat ilmu. Sekali sampaikan semuanya dapat. Begitu juga jamaah dibuat semuanya supaya dapat semuanya. Kita adalah orang Islam, alhamdulillah. Akidah kita pun sunni, alhamdulillah. Sunnah, akidahnya betul. Sekarang apa mau dari diri kita selaku umat Muhammad SAW? Umat Muhammad SAW punya kekhususan yaitu mendakwakan ini agama. Ittiba dengan Nabi. Kita ittiba dengan Nabi. Pelajari sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang lebih besar dari sunnah Nabi SAW. Kita cuma dua petunjuk, kitab dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Dan telah diajarkan cara mengamalkannya. Ini kunci buat kita, kitab dan sunnah. Mengamalkan semua ajaran dalam Al-Quran dan dengan dipraktekkan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi berikan kitab, Allah hantarkan kitab dan juga sunnah Nabi dipraktekkan. Dan tabligh itu juga itu, ikut dengan apa? Arahan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak ada dengan mau yang lain, dengan arahan yang lain. Adapun kita keluar dari jalan Allah ini untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengamalkan sunnah 100%. Mengamalkannya, mempelajarinya, menghafalkannya. Sehingga merasuk dalam kehidupan kita. Sibuk kata Allah, "Waman ahsanu minallah sibukah." Terangnya Allah. Maksudnya adalah kita mau jadi orangnya Allah. Jadi kehidupan yang abadiyat. Menjadi seorang hamba dalam kehidupan ini. Kehidupan di dunia bergerak apapun kita sesuai dengan apa selaku sebagai hamba. Allah akan tolong. Selagi kita mau menolong agama Allah dalam mengamalkan agama Allah. In tansurullah yang suruhku. Kalau kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan buka jalannya. Allah akan habiskan musuh-musuh kita. Teman-teman musuh-musuh akan jadi teman kita. Akan Allah buka jalan keluarnya. Semoga Allah beri kita kepahaman ini. Alhamdulillah Bapak kita kerjakan juga, kita ajak orang lain pada kerja ini. Kita doa sama Allah untuk diri kita, untuk akhirat kita, untuk umat ini, untuk keluarga kita, untuk umat ini. Kita doa untuk mereka semua. Doa adalah senjatanya orang Islam. Doa adalah senjatanya orang beriman. Apapun keadaan datang dalam diri orang beriman akan bisa diberantas dengan doa yang baik. Jadi karena kita orang pendoa. Doa kapan dikabulkan? Ketika doa dengan rasa takwa. Innallaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan terima doa-doanya orang yang takwa. Innallaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan kabulkan doanya orang yang takwa kepada Allah. Ini doanya kamu lihat Allah tuh, Allah akan beri kepada orang muttaqi, orang takwa. Sukses juga Allah beri kepada orang yang takwa. Innalil muttaqina baraza. Allah akan berikan kesuksesan kepada yang takwa. Nah, ini kekhususan dalam kerja dakwah ini, kita tabligh ini untuk memasukkan ketakwaan dalam diri kita. Supaya masuk rasa takut kepada Allah SWT.
Orang yang sudah takut kepada Allah SWT, maka akan berlalu menjalani kehidupan dengan takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini adalah asal. Kita buat kerja dakwah ini supaya ada rasa takut kepada Allah. Berdoa sama Allah dan berdoa dengan takwa, takut. Semoga Allah jaga kita dari jalan yang baik. Menjadikan kehidupan dunia ini untuk membangun akhirat. Dalam buat amal, dia tampakkan di hadapannya kehidupan akhirat. Saya buat amal agama ini untuk kehidupan saya di akhirat kelak. Apne akhirat kau sabne rekar. Jadikan kehidupan akhirat ini di hadapan kita. Jangan sampai ada kekurangan nanti di akhirat. Jangan sampai saya mati, akhirat saya belum terbangun. Belum, Mak. Isliya apne akhirat kau banau. Maka bangunlah akhirat kita. Innama hammuna al-akhirah. Sesungguhnya azam kami, sesungguhnya masa depan kami, keinginan kami, angan-angan kami adalah akhirat. Dan Allah telah beri kita kekuatan, yaitu doa. Doa ini adalah kenikmatan dari Allah, ikram dari Allah, yang Allah beri kepada orang beriman. Siapa yang berdoa, doa sampai ke langit. Ikram. Doa ini kemuliaan buat kita. Kasih sayang Allah buat kita. Doa ini pasti dikabul oleh Allah. Terkadang doa itu langsung ijabah pada saat itu juga. Tapi sebagian doa ada yang terkabulnya nanti. Tidak dikasih kes, tapi dikasihnya nanti. Tapi ada juga doa yang terakhir nanti. Bertahun-tahun baru nanti dikabulkan. Ada juga doa nanti yang dikabulkannya di akhirat nanti. Setiap doa itu hamar pas mahfuz. Doa itu mahfuz. Nah, doa ada yang langsung dikabulkan, ada yang langsung ditunda nanti di akhirat kelak. Istilah karena untuk itu berdoalah dengan rasa takwa kepada Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti diterima oleh Allah doa kita itu. Doa walaupun barang-barang murah yang remeh-remeh, doa juga sama Allah. Besikayat sama Allah, mengadu sama Allah. Ini Nabi pun doanya Nabi pun berdoa dan mengharap kepada Allah, ya Allah pasti akan kabulkan doa saya. Maka berdoalah terus. Dan caranya telah disebutkan. Apa cara jalan berdoa? Doa pasti dikabulkan. Tapi caranya telah diceritakan. Kalau kalian mau berdoa sama Allah, puji dulu Allah. Puji dulu Allah. Allah senang dipuji. Allah enggak, karena yang layak dipuji cuma Allah saja. Allah suka kalau dipuji. Yang kedua, baca salawat. Yang ketiga, minta maaf untuk diri kita, untuk umat. Baru selepas itu minta hajat kita. Insyaallah, Pak. Doa, Pak. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرحم من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا مثل لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا باذنك تطاع وتشكر وتعصى وتحمد الله شهيد
والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله والدين الانبياء كلهم خيرا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولا اليك ولا إليك واغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام اللهم اشرح صدورنا بالإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونوادرنا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا ما ارتضيت بنا وكنا ولينا وقنا إلى سواء السبيل. اللهم كنا ولينا وقنا إلى سواء السبيل. اللهم كنا ولينا وقنا إلى سواء السبيل. آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا سعدك عافيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي لك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي من النار والولد غير دار ولا قتل. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلا हमारी मग़फ़िरत फरमा إلا हमारी मजलिस की और पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा। إلا हम सबके दोस्तों से मग़फ़िरत फरमा। तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से बहुत वसी है। अपनी वसी मग़फ़िरत से अपने से एक की मग़फ़िरत फरमा। पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उम्मत को हिदायत की हवा चला दे। या अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा दे। उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले। उम्मत के माँ बाप की जानों की आबरू की दीन ईमान की उनके माशरत की अल्लाह हर जगह पूरी इबादत करना भरपूर इबादत करना भरपूर मदद करना। अल्लाह हर खैर हमारे मुक़द्दर पे बनना। हर खैर से हमारी हर खैर की तरफ हमको अल्लाह तुम्हारी करना। किसी खैर से भी महरूम न करना। जितने खैर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगी है वो हमें अता फरमा दे। और जितने शौरों से करना चाहिए उन तमाम शुक्र से हमें अपनी बनाने दे दे। अल्लाह तो हमारे दिन का मददगार बन जा। हमारी मदद करना हमारे दिन की मदद करना
हमारी इबादत करना, हमारे दिन की इबादत करना, आने वाली नस्लों की इबादत करना, एक एक उम्मती को अपने दिन के साथ फरार करना, किसी को भी महरूम न करना। जितनी मेहनतें तेरे दिन के नस्ल से हो रही है, तेरे बच्चे जान मान लगा रहे हैं, इन सबको कबूल करना, सबको कबूल करना, तो अपने महफूज बच्चों में दाखिल करना और मौत तक हमने से एक को इखलास और इस्तिकामत के साथ अपने दिन पर चलने वाला, अपने दिन का हक अदा करने वाला बना और मंदिर का वक्त आए और उनमें से एक को हमारे ईमान पर आत्मा नसीब करना, हमारे ईमान पर आत्मा नसीब करना, मौत और महबूब के मौत में हमारे लिए बरकत को बदल करना, मौत के बाद के हलाकतों से हिफाजत करना, मौत के बाद आने वाली अबदी नेमत ونعوذ بك من سلامك والنار. सलामती और तौफीक अता फरमा, हमें एक के लिए हमारी ये दुआएं अपने तरफ से कबूल फरमा, जब तक जिंदा रख के तेरे दिन पर कायम फरमा, जब मरने का वक्त आवे तो हमारी ईमान और आत्मा नसीब फरमा। जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनतों को, जो खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमतों को तेरे तरफ कबूल फरमा, एक एक उम्मती को सरफराज फरमा, कोई महरूम न रहे। रब्बना تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله